Kembali lagi teman-teman. Kali ini kita membahas tentang kisah cinta terlarang, tentang perselingkuhan suamiku dengan teman sekantornya yang ternyata tidak lain adalah teman masa kecilnya. Ada-ada aja ya teman-teman. Mari kita mulai. Doni yang berkeringat habis bermain kuda-kudaan dengan teman istrinya itu karena merasakan titik Doni ternyata mantap juga katanya teman-teman. Rupanya tak disangka ini yang mereka lakukan selama ini. Tiba-tiba hal mengejutkan terjadi. Donna adalah istri Doni yang baru pulang dari rumah orang tua di kampung. Telah lama liburan. Kini sudah lama dari kampung ia pulang ke rumahnya. Lalu Donna masuk ke dalam kamar dan melihat kamarnya yang berserakan. Curiga ada sebuah ikat rambut yang berada di tempat tidurnya sendiri. Lalu ia cepat-cepat menyimpannya tanpa sepengetahuan Doni suaminya. Yang dicurigai ternyata benar. Tapi ya beginilah kelanjutannya ya teman-teman. Malam hari saat sedang makan, Donna mengajak suaminya untuk liburan karena sudah lama mereka nggak liburan nih teman-teman. Untuk liburan keluar kota dan berbulan madu atas pernikahannya itu. Tiba-tiba suaminya terkejut kalau Donna ingin juga mengajak Maya, teman kantor suaminya itu. Istrinya belum sadar kalau suaminya sedang berselingkuh dengan teman masa kecilnya itu. Lalu di sana, karena habis diobok-obok oleh Doni, rekan kerja kantornya itu, jadi Maya tidak kuat lagi untuk melayani suaminya itu yang pas rambutnya nggak ada itu ya teman-teman. Memang nggak ada rambut tuh teman-teman. Maya dan Donna adalah teman masa kecil yang kini sudah dewasa dan sama-sama sudah menikah loh. Jadi mereka memang sama-sama udah menikah sampai hari ini dan suaminya pun sama-sama berteman, teman-teman. Setiba di kantor, Maya menceritakan pada Doni bahwa istrinya Doni mengajaknya liburan bersama. Tapi Lucy merasa tidak enak hati. Maya yang selalu bersedih karena mertuanya yang selalu ikut campur pada hubungan mereka, maka dia sudah tidak tahan lagi karena jarang di rumah karena sibuk pada pekerjaan, padahal sibuk dengan suami orang. Lalu si Maya menelpon Doni, teman sekantornya itu, untuk curhat tentang kehidupannya, sekalian ingin bertemu dan bermain kuda-kudaan pastinya teman-teman. Sudah capek-capek istrinya membersihkan tempat tidur karena ini adalah malam hari pernikahan mereka dan sudah lama tidak bermain kuda-kudaan dan ingin sekali ternyata dia malah pergi. Ternyata dia ingin menemui teman kantornya yang ingin curhat tentang suaminya, titik suaminya yang kurang keras. Donna selalu terbayang karena ikat rambut yang ditemukan di tempat tidur waktu itu bukan ikat rambutnya, melainkan ikat rambut milik wanita lain. Rasa curiga Donna semakin dalam. Juga Doyok yang gak punya rambut tadi menunggunya hingga larut malam karena curiga istrinya itu baru pulang karena sudah kemalaman. Ternyata dia tak sengaja
Maya melihat ikat rambut itu ada di rambut Maya sahabatnya. Pas di dalam mobil ya teman-teman, dia tidak sengaja melihat ikat rambut yang sama. Maya mengatur rencana untuk mempertemukan sahabat suaminya dan wanita yang memiliki ikat rambut tersebut. Maka diajaklah mereka makan malam teman-teman. Malam pun datang dan mereka saling menyapa dan mereka makan malam bersama di rumah Maya. Alih-alih Maya ingin membongkar semuanya, tapi nggak jadi teman-teman. Maya yang merasa curiga datang ke rumah Doyok untuk menceritakan semuanya karena suaminya diduga berselingkuh dengan istri Doyok. Karena semua firasat yang dialami Maya dan yang dirasakannya diucapkan pada Doyok, suami dari Maya, dengan rasa bersedih. Mereka membicarakan semuanya di hadapan Doyok. Kemudian Maya mengatur rencana untuk membuktikan bahwa suaminya pasti berselingkuh dengan Maya rekan kerjanya. Semoga berhasil ya rencana mereka ini ya. Doyok pun berpura-pura pada istrinya, bertanya pada istrinya, kenapa? Apakah ada pertemuan bisnis di luar kota? Padahal dia sengaja berpura-pura sudah mengatur rencananya sama Donna di belakang mereka selama ini. Dengan hari pun berlalu, yang mereka curigakan ternyata benar. Maya dan Doyok melihat mobil istri Doyok ada di depan rumah kontrakan. Dengan sabar, Maya menahan Doyok supaya tidak terlalu cepat mengambil keputusan. Dan sambil menunggu di dalam mobil, tunggu waktu yang pas katanya teman-teman, supaya terlihat jelas. Benar saja, Donna dan suaminya keluar dari rumah kontrakan yang habis bermain kuda-kudaan tadi malam. Doyok pun tidak sabar lagi dan bergegas menghampiri mereka ke rumah kontrakan tersebut. Benar dugaan mereka selama ini teman-teman. Ternyata Doni dan Donna yang istrinya itu yang istri yang selalu setia pada suaminya ternyata disia-siakan. Disia-siakannya selama ini teman-teman. Katanya mau pergi kerja, tapi malah berselingkuh teman-teman. Maya pun meminta maaf pada Doyok bahwa semua ini keliru dan mau diberikan penjelasan. Tapi semua sudah sia-sia. Doyok merasa kecewa. Berbulan-bulan pun berlalu. Maya dan Doni pun bertemu dan meminta penjelasan bagaimana status hubungan mereka selama ini. Karena mereka selalu bermain belakang. Di suatu hari karena status Doni melihat Donna yang telah hidup bahagia dengan lelaki pilihannya, dan Doni ingin meminta maaf kepada si Donna karena telah menyia-nyiakan. Calon suaminya itu merasa cemburu kalau mantan suaminya si Donna itu ingin kembali lagi. Tapi si Donna tidak bisa memaafkan mantan suaminya itu karena telah mengecewakan kesetiaannya selama ini. Nah teman-teman,
kalau istri udah setia teman-teman, jangan dikecewakan ya teman-teman, karena bisa begini akibatnya.